seorang bocah yang miskin dan lemah secara tak sengaja menjadi pemimpin klan ninja terkuat. Itoki adalah siswa sekolah menengah biasa yang menjalani kehidupan relatif normal dengan teman masa kecilnya, yaitu Kosetsu. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar dan mengikuti berbagai kegiatan ekskul untuk mempersiapkan masa depannya. Suatu hari, dia menemukan surat cinta di lokernya yang tentunya ia sangat senang dengan hal itu. Ia bertemu dengan gadis yang mengaguminya bernama Satomi, dan ia memintanya untuk menjadi pacarnya. Tetapi ibunya yang pemarah menentangnya. Namun Itoki memutuskan untuk tetap pergi berkencan dengannya. Ketika mereka tiba di rumah Satomi, Itoki merasa gugup dan tak yakin dengan apa yang ia lakukan. Tiba-tiba, Satomi melepas pakaiannya dan naik ke atas tubuhnya. Itoki mendorongnya menjauh dan memeriksa di bawah tempat tidur untuk melihat apakah ada seseorang yang menunggu untuk mengerjainya. Yang mengejutkan, ia melihat seorang ninja di bawah tempat tidur, dan Satomi menyerangnya dengan kunai juga menendangnya. Ninja yang lain pun bermunculan, yang bersiap untuk membunuhnya. Untungnya, sebuah kunai melayang melalui jendela, menciptakan asap tebal yang mengganggu, dan Kosetsu muncul untuk menyelamatkan Itoki. Dia melemparnya keluar dari jendela, dan Kosetsu melawan para ninja itu sendiri. Itoki berlari ke kota, di mana ia putus asa meminta bantuan seorang petugas polisi. Tetapi sebelum petugas itu bisa mengucapkan sepatah kata pun, seorang ninja muncul dan menggorok lehernya, membuat lebih banyak ninja mengikuti dan menyerangnya, yang mencoba untuk menangkapnya. Tetapi sang paman tiba, dan dengan santai menanyakan bagaimana kencannya. Ia kemudian bersiap-siap untuk bertarung. Ia bertarung melawan para ninja dengan kecepatan kilatnya yang tak tertandingi. Sebelum membawa Itoki kembali ke mobil bersama Kosetsu, ia menyuruh Itoki untuk keluar dan menaiki tangga di atas bukit, menyebutnya sebagai rumah keluarganya. Ketika mereka tiba, Itoki terkejut menemukan sebuah rumah besar. Kemudian tiba-tiba ibunya muncul, menyapa semua orang dengan membungkukkan badan dan menyuruh Itoki memanggilnya ketua. Rupanya nih, sang ibu adalah pemimpin desa Iga, salah satu dari banyak klan ninja yang telah menyamar bersama masyarakat. Mereka telah mengikuti aturan ketat untuk menjaga keseimbangan dan perdamaian selama beberapa dekade. Sayangnya, desa saingan mereka yaitu klan Koga telah mencoba untuk mengambil alih Iga, dan mereka lah yang menyerang Itoki. Mereka bertekad untuk mengambil nyawanya karena dia adalah penerus desa ninja Iga. Sementara itu di Koga, ketua klan pengganti mereka adalah Kido, yang telah menyatakan bahwa mereka akan membalas dendam pada ninja Iga atas kematian ketua klan terdahulu mereka, dan memaksa Itoki untuk menjadi seorang ninja. Untuk memastikan keselamatannya, dia merasa enggan dan tak percaya dengan cerita ninja yang mereka ceritakan. Namun, pamannya membawanya keluar dan memberinya peringatan keras, yaitu menjadi seorang ninja atau mati. Sang paman mengungkapkan kepadanya bahwa ayahnya pernah menjadi kepala desa sebelum dia meninggal. Oleh karena itu, ibu Itoki dengan terpaksa mengambil peran sebagai pemimpin dan melindungi desa mereka. Diliputi rasa haru, Itoki meneteskan air mata saat ia menyadari beban yang harus ditanggung ibunya sendirian. Bertekad untuk meringankan beban sang ibu, ia pun setuju untuk menjadi seorang ninja. Keesokan paginya, seseorang memberitahu Itoki bahwa dia telah diterima untuk masuk ke Akademi Ninja Kokuten, yang merupakan satu-satunya sekolah ninja di Jepang yang disetujui oleh pemerintah di sana. Untuk dapat diterima di akademi, Itoki harus lulus ujian masuk yang sangat ketat. Pada hari ujian, Itoki dan Kosetsu terkejut ketika mengetahui bahwa lokasi ujian dimiliki oleh klan Koga. Mereka memasuki ruang ujian dan melihat murid-murid yang lain bersama dengan seorang pria yang menjelaskan tentang ujian petak umpet. Penyembunyi akan pergi terlebih dahulu dan bersembunyi di suatu tempat di area pelayanan. Semenit kemudian, si pencari harus menemukan orang tadi dalam waktu 10 menit, atau jika lebih ia akan didiskualifikasi. Di situ, Kosetsu dengan cepat menemukan persembunyiannya. Target Itoki adalah Satomi, gadis yang mengincar Itoki sebelumnya. Saat ia mencarinya, sang paman menghabisi seorang ninja Koga yang berusaha membunuhnya. Kosetsu memperingatkan dia bahwa ninja Koga lainnya ada di sekitarnya, jadi ia harus tetap waspada.
Tiba-tiba, seorang ninja lain mencoba menyerang Itoki dari jauh. Tetapi Kosetsu melangkah masuk dan mengikuti ninja itu ke kamar mandi dan menemukan bahwa itu adalah Satomi. Ia segera terlibat dalam pertempuran, tetapi Satomi melarikan diri dan mengejar Itoki. Itoki harus bertindak cepat untuk menemukan persembunyiannya. Jadi ia mengambil alat pemadam api dan menyemprotkannya sambil berteriak kebakaran. Hal ini memicu sistem anti-api dan memperlihatkan Satomi yang berusaha menyerangnya. Satomi terus menyerang Itoki, tetapi Koshitsu menendangnya. Ninja dari pemerintah muncul dan menangkap Satomi dan dengan cepat membawanya pergi. Itoki ingin menandainya, tetapi pemeriksa memberitahunya bahwa waktu telah habis. Ketika ia ditanya mengapa ia memilih untuk merusak properti daripada menemukan cara lain untuk mengungkap kamuflasenya, dan ternyata Itoki menyadari bahwa ia ingin melindungi orang-orang dan menjauhkan mereka dari bahaya. Dia gagal dalam ujian, tetapi ia masih terpilih di antara para siswa yang lulus. Sementara itu, seorang ninja dari pemerintah dikirim ke klan Koga untuk memberitahu mereka bahwa Satomi yang merupakan putri Kido telah ditangkap karena percobaan pembunuhan. Kido pun menjelaskan bahwa ia sudah mengkhianati klan sebulan yang lalu. Jadi itu adalah kabar baik baginya. Namun, saat ia keluar dari kantor Kido, ia menerima telepon tentang Satomi yang telah mengakhiri hidupnya. Di rumah klan Iga, ibu Itoki panik ketika sang paman memberitahunya bahwa Koga telah menyusup ke akademi. Itoki yang ditemani oleh Koshitsu tiba di Akademi Ninja Kokuten untuk memulai perjalanannya menjadi seorang ninja sejati. Begitu turun dari kereta api, ia melihat seorang gadis dan tak bisa memalingkan wajahnya. Gadis itu bernama Ryoko. Setelah itu, Ryoko pergi bersama teman-temannya, dan Itoki bertemu dengan beberapa orang dari klan Koga yang tampak memusuhinya. Saat keadaan semakin tegang, seorang gadis bernama Kirei muncul dan berpura-pura mengenal Itoki, sembari membawanya menjauh dari situasi tersebut. Kirei menjelaskan bahwa orang-orang itu adalah ninja elit Koga dan menawarkan untuk berteman dengan Itoki, yang tentu saja ia setuju. Selanjutnya, kepala sekolah menyambut para siswanya dan mengingatkan mereka tentang 3 prinsip ninja. Pertama, jangan sampai ketahuan. Kedua, jangan membunuh. Dan terakhir, jangan berkhianat. Namun, beliau juga menekankan bahwa jika salah satu prinsip-prinsip ini dilanggar dan itu tidak ketahuan, maka hal tersebut tidak apa-apa. Kirei yang juga memulai hari pertamanya di sekolah terkejut saat mengetahui bahwa dia berada di kelas yang sama dengan Itoki. Saat istirahat makan siang, Kirei memberitahu mereka apa yang harus diambil untuk makan siang agar tak membuat siswa Koga marah. Tetapi Itoki bingung dan melihat ke arah mereka, menyebabkan salah satu anggota Koga menjadi marah dan menganggap Itoki menantangnya berkelahi. Untungnya, seorang ninja Koga yang lain berhasil untuk menenangkannya. Ia bersumpah bahwa Koga akan membalas dendam pada klannya. Kemudian, para siswa melanjutkan pelatihan lapangan di mana kelas-kelas digabungkan. Di sana guru mereka berbicara tentang ninja suite dan ninja core yang belum pernah Itoki dengar sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa mereka harus pergi ke atap menara di pulau sebelah dan membawa kembali satu manju dari kepala sekolah yang dimakan olehnya. Tentu saja mereka memiliki waktu yang terbatas untuk melakukannya. Lalu Itoki berhasil mengaktifkan jubahnya dengan menyalin milik Koshitsu. Namun ia tak dapat bergerak di dalamnya. Ryoko muncul dan membantunya menyesuaikan kostum tersebut dengan kekuatannya, karena ia berasal dari klan Saiga yang ahlinya dalam peralatan ninja. Ketika dia sudah siap, Itoki menjadi bersemangat dan secara tak sengaja jatuh dari tebing. Untungnya, ia mendarat dengan selamat. Berkat kostum yang ditenagai ninja core, Ryoko memperingatkan dia untuk berhati-hati agar tak merusaknya, karena akan menyebabkan kostum tersebut kehilangan tenaga. Bersama-sama, mereka mulai berlari menuju pulau. Di jembatan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut, mereka bertemu orang Koga yang mencoba menyerang Itoki. Namun, Koshitsu dengan cepat muncul dan memblokir serangannya, sehingga Itoki dan Ryoko dapat melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di pulau, Itoki menyadari sesuatu dan menyuruh Ryoko untuk melanjutkan perjalanan tanpa dia. Dia menemukan Kirei yang telah diserang oleh Koga.
dan core di tubuhnya patah. Ia menceritakan apa yang terjadi, dan Itoki memutuskan untuk menghadapi mereka. Saat mereka mencoba untuk memilih siswa lain, ia mencoba menyerang, namun ia menghindar dan menabraknya ke dinding. Menyadari bahwa Itoki lemah, mereka mulai memukulinya. Itoki mencoba mematahkan core tubuhnya, namun gagal dan malah dipukuli. Tepat ketika tampaknya mereka akan menghancurkan dia dan core-nya, kepala sekolah tiba dan menghentikan mereka. Itoki kembali ke Kirei dan memberinya manju, mengungkapkan bahwa dia mendapatkannya kembali dari Koga selama pertarungan mereka. Dia kemudian membawanya ke jembatan untuk bertemu dengan Ryoko, yang juga keluar untuk mengambil manjunya. Itoki tahu bahwa dia harus mendapatkan manjunya sendiri, jadi dia meninggalkan Kirei dengan Ryoko, memintanya untuk menjaganya. Itoki sampai di puncak menara dan melihat hanya ada satu manju yang tersisa. Sang kepala sekolah kemudian mengatakan bahwa seorang shinobi harus memiliki pedang dan hati, dan ia mulai memakan maju terakhir karena Itoki tak memiliki keduanya, membuatnya gagal dalam ujian. Keesokan harinya saat makan siang, Itoki menyadari bahwa semua orang menghindarinya karena murid-murid Koga mengancam siapa saja yang berbicara dengan Itoki. Namun Koshitsu menyuruhnya untuk tak memperhatikan mereka. Mereka duduk bersama dengan Kirei dan Ryoko. Itoki dan teman-temannya berada dalam situasi sulit karena mereka hanya memiliki waktu 2 hari lagi untuk mempersiapkan ujian tertulis tentang peralatan ninja. Mengetahui bahwa Itoki gagal dalam ujian terakhirnya, Ryoko, putri dari pemimpin Saiga, menawarkan untuk membantunya mempersiapkan diri. Bersama dengan Koshitsu dan Kirei, mereka membentuk kelompok belajar untuk mempersiapkan ujian. Namun, Kirei mengungkapkan bahwa mereka tak perlu belajar. Mereka hanya perlu mencuri jawaban yang disembunyikan, yang jika ketahuan mereka akan gagal. Ryoko sebagai seorang ahli dalam peralatan ninja, tahu bagaimana cara menyelesaikan tugas itu. 2 siswa lain bergabung dengan kelompok Itoki setelah terkesan dengan keberaniannya. Malam itu, mereka menyelinap ke kantor untuk mencuri jawabannya. Itoki menemukan berangkas dan kuncinya dengan menggunakan drone. Namun sang guru mendengar dan mengejar mereka. Kirei memutuskan untuk bertindak sebagai umpan dan menarik guru tersebut pergi. Sementara anggota kelompok lainnya mendapatkan jawaban dan melarikan diri. Keesokan harinya ujian pun dimulai, tetapi mereka segera menyadari bahwa jawabannya telah tertukar. Seorang ninja Koga tertawa di seberang. Dia tahu bahwa mereka tak akan mengerti sebelum mendapatkan jawabannya. Sebagai hukuman karena gagal dalam ujian, Itoki dan teman-temannya ditugaskan untuk membersihkan sekolah. Tetapi Ryoko masih membantu mereka meskipun telah lulus ujian. Sementara mereka membersihkan, Koshitsu mendekati Itoki dan mengatakan kepadanya bahwa pasti ada pengkhianat di tengah-tengah mereka. Kemungkinan Koga yang menukarkan jawabannya, dan seseorang pasti telah memberitahunya tentang rencana mereka. Kelompok tersebut mendiskusikan rencana mereka untuk lulus ujian. Tetapi Itoki dan Koshitsu tidak ikut serta karena mereka memiliki misi yang berbeda, yaitu untuk mengungkap pengkhianat. Untuk membantu Itoki dalam misinya, Ryoko memberinya alat penyamaran ninja terbaru dari Saiga yang dapat menyamarkan seluruh tubuh dan bahkan suara ketika digunakan dengan kostum ninja. Sementara itu, Koshitsu memiliki rencananya sendiri. Ia yakin bahwa Koga akan bergerak selama ujian dan ingin mengalahkan Suzaku. Namun Itoki menentangnya karena khawatir akan nyawa Koshitsu. Ia berpendapat bahwa itulah kehidupan seorang ninja, tetapi ini hanya membuat Itoki marah dan langsung keluar berjalan-jalan. Di luar, ia bertemu dengan kepala sekolah yang mengundangnya untuk minum teh. Itoki mulai mempertanyakan apakah ninja adalah pembunuh dan apakah ayahnya meninggal karena dia seorang ninja. Kepala sekolah mengatakan kepadanya bahwa dia bukanlah orang pertama yang menanyakan hal itu, karena mantan pemimpin Koga dan ayahnya juga pernah menanyakan hal yang sama. Keesokan harinya, Koshitsu berlatih dengan Itoki, mempersiapkannya untuk ujian yang akan datang. Mereka menyusun beberapa rencana untuk mengalahkan Suzaku dan membuangnya setelah selesai. Tetapi seseorang mengambilnya dari tempat sampah yang menyebabkan sang tikus terperangkap dalam jebakan. Saat ujian dimulai, Koga menuju ke Itoki, tetapi mereka disergap dan pingsan. Beralih ke pengkhianat,
Itoki dan Kosetsu berterima kasih atas bantuannya karena mereka tahu dia akan memberikan rencana mereka kepada Koga dan menggunakannya untuk melawan mereka. Murid itu mengungkapkan bahwa dia tak punya pilihan. Desanya diancam akan dihancurkan jika dia tak menurut. Kosetsu kemudian pergi menemui Suzaku, sementara sang pengkhianat itu memberitahu Himura yang merupakan klan Koga. Himura terkejut saat mengetahui bahwa pengkhianat itu sebenarnya adalah Itoki yang sedang menyamar. Namun, Himura juga menggunakan penyamaran dan sebenarnya adalah Suzaku. Suzaku mengejar Itoki dan mendaratkan beberapa pukulan, tetapi dia melemparkan bom asap menciptakan pengalihan. Suzaku mulai melempar kunai, mencoba untuk mengenai targetnya. Dalam sebuah gerakan yang berani, Itoki menerjang Suzaku yang membuatnya terkejut. Itoki menyerang dengan keras, menghancurkan core Suzaku. Namun saat bel berbunyi, Itoki pingsan. Teman-teman Itoki dengan cemas menunggu di sisinya. Mereka menghela napas lega ketika dia akhirnya membuka matanya. Namun keesokan harinya, Kirai memperingatkan Itoki bahwa kebaikan hatinya suatu hari nanti bisa membuatnya mendapat masalah. Sementara itu, Kirai bertemu dengan Suzaku dan memprovokasinya tentang murid-murid yang hilang. Tapi Suzaku menyuruhnya untuk tetap diam dan melakukan apa yang dia katakan. Tanpa ragu-ragu, Kirai setuju untuk melakukan apapun untuknya, bahkan memanggilnya dengan sebutan Master. Dan cerita kali ini pun selesai. Tolong bantu like video ini dan subscribe agar kalian gak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih dan bye.